Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin dadar gulung mawar. Dan ini kue lapis tepung beras. Selain tampilannya yang cantik, rasanya juga enak. Kali ini aku bikin warnanya merah putih. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Di sini aku sudah siapkan panci dan juga 700 ml santan. Ini akan kita rebus dulu supaya nanti kue lapis yang kita buat itu bisa awet dan lebih tahan lama ya, teman-teman. Kita masak santannya sampai mendidih dan menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk, dan di sini juga aku menambahkan 1 lembar daun pandan supaya nanti ada aroma wanginya ya. Nah, setelah santannya mendidih seperti ini, jangan sampai pecah ya teman-teman, terus diaduk. Kalau sudah, kita matikan dulu apinya dan ini akan kita biarkan santannya sampai dia suhu ruang. Lalu kita siapkan mangkok bersih dan juga masukkan tepung beras. Di sini aku pakai 150 gram. Ada tepung tapioka 75 gram. Kemudian gula pasir di sini aku pakai 180 gram. Tambahkan dengan 1 saset vanili atau kurang lebih sekitar 1/4 sendok teh. Dan ada garam setengah sendok teh ya teman-teman. Kemudian bahan kering ini kita aduk dulu supaya tercampur rata. Setelah bahan keringnya tercampur rata, kita masukkan santannya dengan takaran 650 ml. Jadi tadi santannya yang kita rebus itu takarannya 700 ml. Otomatis ketika direbus dia mengalami penyusutan, pokoknya nanti totalnya jadi 650 ml. Kita masukkan secara bertahap, kita aduk dulu sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, kita masukkan sisa santannya dan diaduk kembali. Jika semua bahan sudah tercampur rata, untuk memastikan tidak ada lagi bahan yang bergumpal atau bergerindil, kita saring dulu ya teman-teman. Nah, setelah disaring seperti ini, kita bisa lihat masih ada bahan yang bergerindil ataupun ada kotoran-kotoran yang tersangkut. Kalau sudah, kita bagi 2 sama rata. Oke, ini sudah aku bagi 2 sama rata. Selanjutnya, mangkok yang pertama aku tambahkan dengan setengah sendok teh pewarna putih. Ini bertujuan supaya nanti warna putih yang kita hasilkan itu lebih tegas ya teman-teman. Setengah sendok teh pewarna putih tadi kita larutkan dengan sedikit air hangat atau juga bisa dilarutkan dengan sedikit adonan seperti ini. Diaduk sampai tercampur rata sampai pewarnanya benar-benar larut, tidak lagi ada yang bergumpal. Kalau sudah, kita aduk lagi. Nah, untuk mangkok yang satunya, di sini aku kasih dengan pasta red velvet. Kalau misalnya teman-teman nggak ada, boleh diganti dengan pewarna makanan warna merah cabai ataupun juga dengan warna lainnya ya. Kemudian ini aku taruh sekitar 1 sendok makan, diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya di sini aku sudah siapkan cetakan jasmine. Ini pakai yang size-nya kurang lebih sekitar 6,5 atau 7 cm diameternya. Dan diolesi dengan minyak supaya tidak lengket ya teman-teman. Adonan yang pertama aku pakai adonan berwarna putih dengan takaran setengah sendok makan seperti ini. Sebelum menuang ke atas cetakan wajib banget untuk diaduk ya teman-teman, karena bisa jadi tepung beras dan tepung tapioka yang tadi sudah kita buat itu mengendap di dasarnya. Jadi wajib banget untuk kita aduk. Kemudian kita tuang aja setengah sendok makan adonan berwarna putih ke atas cetakan seperti ini. Jadi dia nanti membuat motif di bagian pinggir dan juga di bagian titik tengah. Nah, kalau sudah, selanjutnya ini akan kita kukus teman-teman. Kita kukus menggunakan api sedang, jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Pastikan air kukusannya sudah beruap banyak. Dan kita akan kukus kurang lebih sekitar 4 menit. Setelah 4 menit dikukus, kita buka kukusannya. Lalu kita aduk ya teman-teman. Ini untuk adonan yang kedua, itu adalah adonan berwarna merahnya. Untuk adonan selanjutnya di sini aku menggunakan sendok takar berukuran 1 sendok makan. Kita tuang ke dalam cetakan jasminnya. Jadi lapisan pertama tadi aku pakai setengah sendok makan dan lapisan selanjutnya diletakkan 1 sendok makan. Kita kukus lagi kurang lebih sekitar 4 menit sampai 5 menit teman-teman. Untuk tutup yang datar, teman-teman wajib melapisinya dengan kain bersih supaya uap airnya tidak menetes ke atas adonan ya. Lapisan selanjutnya di sini ada lapisan berwarna putih. Lagi-lagi jangan lupa untuk diaduk ya teman-teman. Jadi nanti selang-seling putih merah, putih merah, putih merah sampai nanti cetakan yang kita pakai itu penuh teman-teman.
Dan setiap lapisan kurang lebihnya dikukus kurang lebih sekitar 5 menit. Atau sekiranya sudah kering bagian atasnya, sudah tidak lengket lagi, boleh diletakkan lagi lapisan berikutnya. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru aku lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Nah, ini aku tuang lagi adonan berwarna putih. Oh iya teman-teman, di dalam adonan itu biasanya ada gelembung-gelembung udara. Kalau bisa gelembung-gelembung udara itu diambil ya teman-teman, karena kalau misalnya ikut dikukus itu nanti menyebabkan adonan yang kita pakai di cetakan itu ada rongga-rongganya. Oke, sampai di lapisan terakhir. Ini lapisan terakhir berwarna merah. Kita tuang, jangan lupa untuk diaduk lagi. Setelah itu, lapisan terakhir ini akan kita kukus kurang lebih sekitar 10-15 menit sampai dia benar-benar tanek dan juga matang ya. Setelah dikukus kurang lebih sekitar 10-15 menit, ini adonannya sudah matang. Bisa dilihat, satu cetakan full ya teman-teman. Dan ini akan kita angkat dan didinginkan sampai dia benar-benar dingin, baru dikeluarkan dari cetakan. Oke teman-teman, ini adalah salah satu contoh kue lapis yang sudah benar-benar dingin, baru bisa kita lepaskan seperti ini. Hasilnya wow, cantik banget ya teman-teman, warnanya benar-benar nyata, terus rapi per adonan per lapisannya. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, kue lapis tepung beras warna merah putih atau rasa red velvet dan juga santan, yang hasilnya cantik banget. Warnanya itu benar-benar nyata di setiap lapisannya, terus lapisan per layernya itu juga rapi ya teman-teman. Dia lentur tapi juga tetap kokoh, tidak meleot-meleot banget gitu. Kalau misalnya teman-teman mau menjadikan ini sebagai ide jualan, isian snack box ataupun suguhan, teman-teman bisa mengemasnya dengan mika kotak seperti ini. Apalagi ditambah dengan stiker, supaya nanti tampilannya bisa makin lebih cantik dan juga menambah nilai jualnya. Yuk sekarang kita lihat seperti apa hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri kalau ini tuh lentur, lembut juga. Memang berbeda kelembutannya dan kelenturannya seperti kue lapis yang menggunakan tepung tapioka. Nah, tapi di sini juga nggak kalah lenturnya. Di setiap layernya bisa dilepas-lepas seperti ini. Siapa yang makannya per lapisan. Wah, ini tuh rasanya enak banget teman-teman. Manisnya juga pas, bukan manis yang lebay banget gitu. Pertama-tama kita siapkan dulu kelapa setengah tua yang sudah diparut, dan ini akan kita berikan dengan setengah sendok teh garam. Aduk dulu sampai tercampur rata. Oh iya, supaya aromanya lebih enak nanti di sini aku tambahkan dengan beberapa potong daun pandan. Kita aduk dulu sampai tercampur rata, dan kalau sudah ini akan kita kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat kukusan yang airnya sudah mendidih. Kita akan kukus kelapa ini kurang lebih sekitar 15 menit ya teman-teman, dengan tujuan supaya nanti kelapanya bisa lebih awet serta tidak mudah basi ya. Oke, sembari kita menunggu kelapanya tadi dikukus, sekarang kita akan membuat adonan talamnya. Aku sudah siapkan 500 gram singkong berat setelah dikupas. Kemudian ini kita potong kecil-kecil seperti ini karena kita akan menghaluskan menggunakan blender, atau teman-teman bisa memarut manual ya. Jangan lupa bagian tengahnya kita buang seperti ini. Kita siapkan gelas blendernya dan masukkan potongan dari singkong yang tadi sudah kita cuci bersih. Kemudian tambahkan juga dengan 500 ml air supaya nanti lebih mudah untuk menghaluskan ya. Nah, kurang lebih nanti setelah dihaluskan hasilnya seperti ini. Tuh sudah halus ya teman-teman, atau misalnya mau diparut boleh. Setelah itu kita siapkan mangkuk. Di sini aku sudah siapkan 1 lembar kain bersih. Kemudian tuang larutan singkong yang tadi sudah kita haluskan. Nah, ini akan kita peras ya teman-teman supaya nanti airnya bisa keluar dan kita mendapatkan singkong yang sudah tidak ada airnya lagi. Pastikan kain yang kita gunakan ini bersih ya teman-teman, supaya nanti bisa lebih higienis. Kemudian kita peras bagian bawahnya seperti ini. Nah, tujuannya supaya nanti kadar air dari singkongnya itu berkurang. Nah, setelah diperas kurang lebih hasilnya seperti ini, dan airnya ini jangan kita buang, biarkan sampai dia mengendap, nanti akan kita ambil saripatinya.
Kemudian di wadah lain kita pindahkan singkong yang tadi sudah kita peras, sudah kering ya, sudah habis kadar airnya. Kemudian kita juga akan masukkan endapan atau saripati dari singkong yang tadi sudah kita diamkan dan dibuang airnya. Agak sedikit lengket tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja diambil pakai spatula. Kemudian tambahkan dengan 125 gram gula pasir, 100 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanila cair atau ini boleh di skip. Kemudian tambahkan dengan 300 ml air santan. Santannya ini aku dapatkan dari satu bungkus santan instan berukuran 65 ml, ditambahkan air hingga totalnya 300 ml. Ada tips supaya nanti kuehnya tahan lama, sebaiknya santannya kita rebus dulu sampai benar-benar mendidih, kemudian didiamkan hingga suhu ruang baru dipakai ya. Itu adalah cara supaya nanti kue yang kita buat lebih awet. Nah, ini kita aduk dulu adonannya sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita akan bagi dua dengan berat atau dengan banyak sama rata ya. Kemudian yang bagian pertama kita tambahkan dengan pasta red velvet atau boleh diganti dengan pewarna makanan warna merah secukupnya. Dan kita aduk sampai tercampur rata, pokoknya sampai teman-teman mendapatkan warna merah atau warna yang teman-teman inginkan. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman, warnanya cantik banget, menyala. Kemudian untuk yang warna putih, di sini aku menambahkan setengah sendok teh pewarna putih, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Ini boleh di skip sebenarnya, cuman kalau untuk mendapatkan tampilan putih yang cantik banget, putih bersih gitu, teman-teman harus pakai pewarna makanan warna putih ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata, dan ini sudah selesai ya teman-teman. Lanjut kita siapkan loyang. Di sini aku pakai loyang berukuran 20 x 20 cm. Kemudian kita olesi dengan minyak sayur secara merata seperti ini. Oke, loyangnya udah selesai kita olesi dengan minyak. Selanjutnya, setelah 15 menit dikukus, kelapanya ini sudah matang. Kita akan angkat. Kemudian kita masukkan loyang yang tadi sudah kita olesi dengan minyak sayur. Dan setelah itu kita juga akan masukkan adonan berwarna merah sebanyak 3 sendok sayur. Jangan lupa sebelum memasukkan adonan harus diaduk dulu ya teman-teman supaya tidak ada mengendap di bawah. Kemudian ratakan hingga seluruh loyang terlapisi dengan adonan berwarna merah. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita ratakan ya. Kalau sudah, kita akan tutup dan kukus selama 8 menit. Untuk lapisan pertama ini, lapisan berwarna merah kita kukus selama 8 menit. Setelah 8 menit dikukus, wow, warnanya cantik banget. Kemudian kita akan masukkan adonan putih, sebelumnya kita aduk dulu. Masukkan juga sebanyak 3 sendok sayur ya teman-teman. Dan kemudian kita ratakan sampai seluruh permukaan dari loyangnya ini tertutupi oleh adonan yang berwarna putih. Oke, setelah rata seperti ini, kita akan kukus kembali adonan yang kedua ini selama kurang lebih 15-20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita tutup rapat dan setelah 15 menit dikukus, wow, hasilnya bagus ya teman-teman. Kemudian ini kita angkat dan lakukan hal yang sama sampai adonannya selesai dikukus. Karena aku punya 2 loyang, jadi setelah loyang pertama matang, aku langsung masukkan loyang kedua. Loyangnya juga sudah diolesi dengan minyak sayur. Kemudian adonannya aku masukkan. Jadi ini satu resep aku dapat 2 loyang ya teman-teman. Sisa adonan berwarna merah dikukus selama 8 menit juga. Kemudian setelah 8 menit, masukkan adonan yang kedua, adonan yang warna putih, jangan lupa diaduk ya. Pokoknya lakukan hal yang sama seperti adonan yang pertama. Dikukus lagi selama 15 menit ya teman-teman sampai kuehnya matang. Nah, ini adonan yang pertama tadi sudah matang, jadi kita dalam keadaan masih hangat, langsung saja kita sisir bagian pinggirnya supaya nanti lebih mudah untuk dikeluarkan. Kemudian di sini aku sudah pakai sarung tangan plastik ya teman-teman supaya nggak lengket aja di tangan. Kita bantu keluarkan dan hati-hati jangan sampai sobek supaya nanti bisa lebih cantik tampilannya. Hasilnya seperti ini, dipindahkan ke alas kerja. Nah, kita akan gulung ya teman-teman. Kita menggulungnya dalam keadaan yang masih hangat supaya nanti bisa lebih mudah saat menempelnya. Untuk cara menggulungnya mudah banget, tinggal dilipat bagian ujungnya dan dengan bantuan tangan kita dorong aja seperti ini. Nah, udah jadi ya, kemudian kita gulung-gulung lagi supaya lebih rekat bagian tengahnya.
Kemudian untuk bagian pinggirnya yang kurang rapi seperti ini, kita akan potong. Bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya wow, Masya Allah cantik banget. Warnanya cerah, merahnya, putihnya, bagus banget ya. Nah, rapikan juga bagian sebelah kirinya, kita potong ujungnya supaya nanti tampilannya bisa lebih rapi dan lebih cantik. Untuk satu loyang ini aku akan membaginya menjadi 6 potong atau teman-teman boleh bagi dengan sesuai dengan selera teman-teman, boleh lebih tipis atau lebih tebal. Disesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Kalau di sini aku membagi adonannya atau satu loyang ukuran 20x20 ini aku bagi jadi 6 potong. Hasilnya seperti ini. Wow, lihat di hasilnya teman-teman, warna merah dan putihnya benar-benar menyatu, bagus banget dan bentuknya juga lucu ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan baluri seluruh permukaan dari kue talamnya ini dengan menggunakan kelapa parut yang tadi sudah kita kukus. Hasilnya kurang lebih seperti ini, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Terima kasih. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya, talam singkong warna merah putih, hasilnya Masya Allah cantik banget, gemoy, lentur, legit, pokoknya ini enak banget. Dan aroma dari red velvetnya benar-benar menggugah selera. Kalau dicocol dengan kelapa parutnya tuh enak banget deh, rasanya gurih, manisnya pas, dan bikin nagih. Kalau misalnya teman-teman nggak punya pasta red velvet, boleh banget diganti dengan pasta pewarna makanan warna merah, atau disesuaikan saja dengan yang teman-teman punya di rumah. Pokoknya selamat mencoba teman-teman. Insya Allah resepnya recommended banget untuk dijadikan ide jualan, acara-acara penting, atau hanya sekedar untuk suguhan keluarga. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman, siapkan wajan ataupun teflon. Kita akan buat unti kelapanya dulu, 200 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Aku juga menambahkan seperempat sendok teh vanili cair, boleh diganti dengan vanili bubuk. Dan di sini ada 2 lembar daun pandan serta 150 ml air. Dan semua bahan ini akan kita panaskan menggunakan api sedang sambil terus diaduk sampai gulanya larut dan airnya mendidih. Nah, setelah airnya mendidih seperti ini, kita terus aduk. Kalau dirasa gulanya sudah larut, kita akan masukkan bahan selanjutnya, teman-teman. Seperti ini kira-kira, nanti kita akan masukkan 300 gram kelapa setengah tua yang sudah diparut. Kurang lebih ini sekitar setengah butir lebih ya teman-teman. Kita akan masak kelapanya sampai nanti airnya menyusut. Jangan lupa untuk terus diaduk supaya bagian bawahnya tidak hangus. Nah, awal-awal aku masih menggunakan api sedang ya teman-teman. Kita bantu aduk terus sambil diratakan seperti ini. Dan ini airnya sudah mulai menyusut, kita tunggu dulu sampai kurang lebih nanti kelapanya itu agak mengkaramel gitu dari gulanya. Nah, kalau dilihat dari dekat nanti hasil akhirnya seperti ini teman-teman, jadi kelapanya lembab ya. Setelah uti kelapanya matang dan suhu ruang, sekarang kita akan bulat-bulatkan kurang lebih sekitar 1 sendok makan atau kalau ditimbang ini kurang lebih itu sekitar 21-22 gram ya teman-teman. Disesuaikan aja dengan besarnya teflon yang nantinya akan teman-teman buat. Nah, kalau aku pribadi di sini aku ambil sekitar 1 sendok makan dan kalau ditimbang kurang lebih beratnya sekitar 21 gram sampai 22 gram per kepalnya ya. Ini unti kelapanya sudah dibulat-bulatkan, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan membuat adonan dadar gulungnya. Di sini ada 250 gram tepung terigu protein sedang, ditambahkan dengan 20 gram tepung tapioka. Kemudian aku juga menambahkan setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh vanili cair. Masukkan juga 1 saset atau setara dengan 65 ml santan instan. Ditambah dengan 1 butir telur berukuran sedang. Lalu ada air, takarannya 450 ml, kita masukkan dengan cara bertahap ya teman-teman. Kenapa bertahap? Supaya nanti lebih mudah proses pengadukannya dan meminimalisir adanya gumpalan di tepungnya. Ini kita aduk dulu. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Kalau udah, terima kasih.
Oke, airnya sudah masuk semua. Ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, setelah air kita masukkan 2 sendok makan minyak sayur, tapi ini tadi ke-skip tidak terekam ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman jangan sampai lupa menambahkan 2 sendok makan minyak sayur ya. Kemudian adonan dadar gulung ini akan kita saring supaya nanti lebih halus dan tidak ada lagi tepung-tepung yang bergumpal. Nah, bisa teman-teman lihat di sini masih ada tepung yang bergerindil. Kita bantu aja larutkan dengan spatula seperti ini supaya tidak mubazir ya teman-teman. Kalau sudah saringannya boleh kita sisihkan dulu. Kurang lebih nanti konsistensi akhir dari adonannya seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita akan pisahkan sedikit adonan. Di sini aku ambil kurang lebih sekitar 2 centong kurang ya, teman-teman. Ini nanti akan kita gunakan untuk bikin daunnya atau hiasannya. Nah, yang pertama, daunnya ini akan aku berikan dengan warna hijau. Aku pakai pasta pandan. Kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian di adonan yang banyak ini aku menambahkan pewarna merah cabai, boleh diganti dengan pewarna-pewarna lainnya sesuai dengan selera teman-teman. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata hingga mendapatkan warna yang teman-teman inginkan. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini aku sudah siapkan teflon dengan diameter 20 cm. Kita teteskan minyak sayur, kemudian dilap dengan menggunakan tisu ke seluruh permukaannya seperti ini, supaya nanti tidak lengket ya teman-teman. Lalu nyalakan api ke sedang cenderung kecil. Selanjutnya setelah teflonnya cukup hangat atau kalau panas banget nanti akan berpori ya, jadi cukup hangat saja. Kita masukkan 1 centong sayur adonannya. Kita masak dengan menggunakan api kecil, ini aku pakai api kecil ya teman-teman. Nah, kalau di pinggirnya sudah terkelupas, itu artinya adonan dadar gulungnya ini sudah siap untuk diangkat. Langsung aja kita eksekusi, jangan nunggu nanti-nanti karena dadar gulung bunga mawar ini harus dilakukan sesaat setelah adonan dadar gulungnya ini matang. Caranya gampang banget, tinggal disayat-sayat tapi jangan sampai putus bagian tengahnya. Aku bagi menjadi 6 sayatan, kemudian tinggal dilipat aja teman-teman seperti yang teman-teman lihat di video, insya Allah itu tutorialnya agak jelas ya. Tinggal dilipat-lipat aja selang-seling membentuk lipatan bunga mawar. Nah, optionnya boleh pakai dadar gulung bagian atas atau dadar gulung bagian yang halus, jadi terserah teman-teman aja. Kemudian untuk pengemasannya di sini aku menggunakan mika kotak 7C kalau nggak salah. Nanti aku cantumkan linknya di description box ya. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget ya teman-teman. Kita lakukan lagi hal yang sama. Ambil secukupnya adonan, aku pakai 1 centong sayur, kemudian kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai pinggirnya terkelupas. Itu artinya adonannya sudah matang. Dan setelah matang, adonan dadarnya ini harus langsung dikerjakan. Kita bagi menjadi 6 sayatan seperti ini. Bagian tengah jangan sampai terputus ya teman-teman. Kemudian letakkan 1 butir unti agak ditekan. Kita letakkan di bagian tengah, dilipat bagian ujung kanan, ujung kiri. Seperti ini. Kemudian kita lipat ke bagian tengah. Kita membentuk kelopak bunga mawar gitu ya teman-teman. Ini sebenarnya mudah kok teman-teman, cuman mungkin memang di awal pembuatan itu masih agak kaku karena kita butuh penyesuaian ya. Tapi nanti pembuatan yang ketiga, keempat, dan seterusnya insya Allah bisa lebih mudah. Tinggal dilipat-lipat aja seperti ini, agak ditekan. Jadi kalau masih dalam keadaan panas kulitnya itu mudah menempel, tapi kalau sudah dingin dia tidak bisa menempel teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam mika, hasilnya cantik banget ya. Dan untuk adonan hijau kita dadar aja seperti adonan-adonan warna merah. Kemudian kita gunting atau boleh dipotong menggunakan pisau membentuk daun seperti ini. Dan daun berwarna hijaunya kita letakkan di satu sisi di mika mawarnya seperti ini. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Kalau misalnya nggak mau repot-repot boleh menggunakan potongan daun pandan ataupun potongan selada ya.
Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, dadar gulung mawar unti kelapa warna putih. Hasilnya cuantik banget. Dari satu resep ini aku mendapatkan hasil 20 pieces dengan diameter teflon 20 cm. Dikemas dengan mika kotak seperti ini, ditambah lagi dengan stiker menambah nilai jual dan mempercantik tampilannya. Hasilnya enak banget, manisnya itu pas banget perpaduan dari gurih santannya dan juga unti kelapa. Ditambah manisnya yang pas banget. Pokoknya recommended untuk teman-teman coba di rumah. Cocok banget untuk ide jualan, isian snack box, acara-acara penting seperti arisan atau yang lainnya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.